Media sosial juga viral terkait dengan kisah kematian tragis anak kos di kawasan. Penghuni media sosial dibuat geger atas video viral dengan penemuan seorang penghuni kos meninggal akibat sakit asam lambung yang dideritanya. Seorang penghuni kos di Tanjung Duren ditemukan tewas diduga akibat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast kami. Semoga teman-teman yang sedang menonton atau mendengar podcast ini selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Perkenalkan, saya Laksita yang akan menemani teman-teman selama kurang lebih 15 menit ke depan. Podcast ini dibuat oleh mahasiswa program studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Teman-teman, pernah nggak sih merasa lemas padahal belum ngapa-ngapain? Atau tiba-tiba pusing saat kuliah, susah fokus dan ujung-ujungnya baru sadar, oh iya, aku belum makan dari pagi. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Dan tentu saja aku nggak sendirian, aku sudah ditemani oleh 3 narasumber yang siap berbagi cerita dan pendapat. Mulai dari Amel. Halo, gimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik dan sehat. Senang banget bisa ikut podcast hari ini karena topiknya sangat dekat banget sama mahasiswa. Wah, mantap. Selanjutnya, Naila, gimana kabarnya? Hari ini jadwalnya padat atau lumayan longgar nih? Halo, alhamdulillah baik. Jujur sih cukup padat. Tapi justru itu yang bikin topik ini relate banget sama aku. Nah, cocok banget berarti ya. Terakhir ke Ulan, siap ngobrol panjang hari ini? Siap banget, semoga obrolan kita ini dapat menjadi pengingat buat diri sendiri. Oke, kita langsung mulai. Apakah makanan tren dan viral berpengaruh terhadap pola makan mahasiswa? Sekarang aku mau tanya ke Amel. Menurut kamu, makanan tren dan viral di media sosial itu pengaruhnya besar nggak sih ke pola makan mahasiswa? Besar banget. Banyak mahasiswa yang tertarik mencoba makanan viral karena penasaran atau takut ketinggalan tren. Tapi seringkali yang viral itu tinggi gula, lemak, atau garam. Iya, apalagi kalau lagi rame di TikTok ataupun Instagram. Setuju, kadang bukan karena lapar, tapi karena pengen coba dan biasanya porsinya besar, tapi gizinya belum tentu seimbang. Berarti makan bukan lagi soal kebutuhan, tapi juga soal konten dan tren. Betul banget, kalau nggak diimbangin kesadaran, mahasiswa bisa terbiasa makan karena tren, bukan karena kebutuhan tubuh. Apakah dengan adanya teknologi dan makanan instan juga berpengaruh? Selain itu, kita juga bahas teknologi. Aplikasi pesan antar, makanan instan, frozen food, semuanya bikin hidup lebih praktis. Tapi menurut kalian, ini membantu atau malah jadi tantangan? Menurutku dua-duanya. Membantu karena praktis, tapi jadi tantangan karena mahasiswa jadi jarang masak dan lebih sering pilih makanan tinggi kalori. Dan tinggal klik, makanan datang. Iya, betul banget. Akhirnya jadi impulsif. Lapar dikit langsung pesen, tanpa mikir kandungan gizinya. Ditambah lagi makanan instan, sering rendah serat dan makronutrien. Kalau dikonsumsi terus-menerus, bisa mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjang. Media sosial, body image, dan diet ekstrim adalah topik yang perlu dibahas dan sedikit sensitif karena berlebihan. Sekarang kita masuk ke topik yang cukup sensitif nih, tapi penting. Body image dan diet ekstrim. Media sosial sering menampilkan tubuh ideal. Menurut kalian, ini berpengaruh nggak ke pola makan mahasiswa? Menurut aku sangat berpengaruh. Banyak mahasiswa yang merasa harus kurus cepat, akhirnya melakukan diet ekstrim seperti tidak makan seharian. Padahal kelihatannya disiplin, tapi sebenarnya berbahaya. Iya, diet ekstrim bisa menyebabkan kekurangan gizi,
gangguan metabolisme, bahkan gangguan kesehatan mental. Berarti diet sehat itu bukan soal menyiksa tubuh ya? Betul banget, diet sehat itu soal keseimbangan, bukan kelaparan. Selain tentang body, kesehatan mental, stres, emotional eating apakah perlu diperhatikan juga? Sekarang aku mau bahas soal stres kuliah. Deadline, ujian, tekanan akademik, semua ini ngaruh ke pola makan. Kalian lebih sering nggak nafsu makan atau malah makan berlebihan saat stres? Kalau aku sih lebih yang ngemil berlebihan. Kalau aku malah sering lupa makan. Nah, dua-duanya sama-sama sering terjadi. Ini yang disebut emotional eating atau gangguan pola makan karena kondisi emosional, tubuh dan pikiran saling berhubungan. Jadi kesehatan mental itu nggak bisa dipisahkan dari gizi. Budaya ngopi yang selalu mahasiswa lakukan dengan kurang tepat dan berlebihan. Mengapa? Sekarang kita bahas yang paling dekat dengan mahasiswa, yaitu ngopi. Ngopi itu sekarang bukan cuma minum kopi, tapi budaya. Menurut kalian, ini jadi solusi atau masalah? Masalah kalau kopi dijadikan pengganti makan. Apalagi kalau kopinya manis. Iya, gula yang tinggi tapi nggak bikin kenyang lama. Kalau kelebihan bisa mengganggu lambung, tidur, dan pola makan. Maraknya kasus-kasus meninggalnya seorang anak kos. Banyak sekali kejadian, namun mengapa mereka juga melakukan hal yang sama? Beberapa waktu terakhir, kita juga sering dengar kasus mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan serius di kos. Bahkan sampai meninggal karena tidak terpantau kondisinya. Tanpa masuk ke detail, menurut kalian ini bisa jadi pengingat apa buat kita? Ini tuh pengingat bahwa hidup mandiri di kos membuat mahasiswa harus lebih peduli pada kesehatannya sendiri. Kadang karena sibuk atau merasa baik-baik saja, mahasiswa mengabaikan makan, tidur, dan kesehatan. Dan seringkali nggak ada yang tahu sampai kondisinya memburuk. Makanya penting punya kebiasaan makan teratur dan saling peduli dengan teman sekitar. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menghadapi tantangan tersebut. Sebagai penutup obrolan inti, aku mau minta langkah konkret dari masing-masing narasumber atau teman-teman. Langkah sederhana tapi realistis untuk mahasiswa itu apa aja nih? Mulai dari aku, yang pertama, tetapkan jam makan, lalu jangan jadikan kopi pengganti makan. Menurut aku, jangan percaya tren diet tanpa sadar, fokus ke pola makan seimbang, bukan hasil instan. Kalau menurut aku, perhatikan kesehatan mental, makan cukup, tidur cukup, dan minum yang cukup. Teman-teman, dari obrolan kita hari ini, kita bisa belajar banyak bahwa pola makan mahasiswa memang penuh tantangan. Tapi bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Dengan kesadaran diri, pengaturan waktu, dan pilihan makanan yang lebih bijak, kita tetap bisa menjaga kesehatan meskipun sibuk dan memiliki keterbatasan budget. Terima kasih untuk para narasumber dan teman-teman yang sudah berbagi insight dan pengalaman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak podcast ini sampai akhir. Semoga podcast ini bisa menjadi pengingat bahwa menjaga gizi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan kita. Saya, Laksita Saranggreni, selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok panjang? Di media sosial juga viral terkait dengan kisah kematian tragis anak kos di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat yang meninggal dunia akibat diduga karena asam lambung. Penghuni media sosial dibuat geger atas video viral dengan penemuan seorang penghuni kos meninggal akibat sakit asam lambung yang dideritanya. Mirisnya, jasad dari anak kos tersebut baru dievakuasi warga setelah sempat 2 hari wafat. Video memperlihatkan bagaimana proses evakuasi korban dilakukan dan warga pun tampak berkerumun di depan rumah kos. Teman mendiang sudah menghubungi melewati
Jadi lagi, mahasiswa rantau meninggal dunia di kosnya karena asam lambung. Kenapa berulang peristiwa ini terjadi? Dampak abai kesehatan atau tekanan atau beban mental generasi sekarang? Kita simak faktanya. Di balik padatnya aktivitas dan tumpukan tugas, banyak mahasiswa yang harus berjuang sendirian menghadapi berbagai tekanan, baik ekonomi, keluarga, maupun ekspektasi orang tua. Kasus meninggalnya mahasiswa di Padang, Sumatera Barat tentu mengagetkan banyak orang. Namun kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi, karena Pernah nggak kamu berhenti sejenak lalu bertanya ke diri sendiri, kenapa ya akhir-akhir ini aku merasa capek padahal nggak ngapa-ngapain? Di era modern ini, mahasiswa dituntut untuk kuat begadang, kuat multitasking, dan kuat menghadapi tekanan. Tapi ada satu hal yang harus kita abaikan. Apa yang kita makan atau justru apa yang kita tidak makan. Sarapan jadi pilihan, bukan kebutuhan. Makan siang tergeser oleh deadline, makan malam diganti oleh mie instan, kopi, atau sekedar menahan lapar. Kita bilang ini perjuangan, kita banggakan sebagai bentuk pengorbanan, padahal tanpa sadar kita sedang menguras tubuh kita sendiri sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Awalnya cuma pusing, lalu mah kambuh, fokus menjadi buyar di ruang kelas, emosi naik turun tanpa alasan. Tapi kita tetap memaksa karena kita takut tertinggal, takut gagal, dan takut mengecewakan. Padahal tubuh kita sudah memberi tanda ia lelah, tapi tidak pernah diberi kesempatan untuk didengar. Di media sosial ini kita lihat mahasiswa lain terlihat kuat, produktif, aktif, dan selalu baik-baik saja. Lalu kita membandingkan, memaksa diri sendiri untuk terus berjalan. Meski isi perut kosong, meskipun nutrisi tak pernah cukup. Kita lupa satu hal yang penting banget. Tubuh bukan mesin. Ia tidak bisa hidup dari ambisi dan kopi semata. Kita datang ke bangku kuliah bukan untuk tumbang di tengah jalan. Kita datang dengan mimpi besar, peluang membawa gelar yang membanggakan. Dan ingat, gelar itu tidak akan berarti jika kita sampai di garis akhir dalam keadaan rusak. Jangan sepelekan pola makan karena merawat tubuh adalah bentuk paling sunyi dari perjuangan seorang mahasiswa.